Baik, alhamdulillah alamin. Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang menarik sekali, pinjol solusi sesaat berakhir melarat. Nah, ini jadi satu tamparan buat kita. Benarkah ini menjadi solusi sesaat yang itu berakhir melarat? Nah, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sebelum saya mempersilahkan jamaah untuk menanyakan pertanyaan yang nanti insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Nah, saya bergabung dulu, saya berdiskusi atau berdialog dulu bersama salah seorang testimoni yang juga menggunakan jasa pinjaman online bersama Mr. Boy. Ini saya menggunakan nama samaran karena untuk privasi. Assalamualaikum Mas Boy. Salam. Oke, bisa langsung mic-nya. Assalamualaikum Mas Boy. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini Mas Boy sudah bersama jamaah. Ini Mas Boy, boleh berdiri Mas Boy? Baik, biar terlihat semuanya. Salah satu pengguna jasa pinjaman online. Nah, Mas Boy, bisa diceritakan awalnya bagaimana akhirnya terpaksa menggunakan jasa pinjaman online ini? Silakan Mas Boy. Pertama-tama saya awal pinjaman online dengan keadaan sih. Karena tujuannya keadaan buat bayar listrik. Nah, dari situ dari lagi ngumpul dengan diajak sama temen juga, anak-anak uang nggak ada. Ya ini pakai ini aja nih buat bayar ini. Akhirnya dicoba di aplikasi Play Store, ada pinjaman online, cuman cantumin KTP, sudah segala sesuatunya disyaratkan, selesai, hitungan dalam waktu 10 atau 15 menit, ditunggu langsung cair. Itu minimal 500.000 atau 1 juta. Jadi awal cair dari pinjaman online itu berapa nominalnya? Awalnya sih dicantumkan 1 juta, cuman yang terima cuman 300 ribu? Oke. Cuman bunganya melilit kayak lintah darat. Ya Allah, oke. Nah, sekarang ini sudah berapa jasa pinjaman online yang sudah digunakan Mas Boy? Sekitar 6 atau 8. Berapa? 6 atau 8. 6 atau 8 aplikasi. Kenapa akhirnya menggunakan sebanyak itu? Karena ya kebutuhan juga keadaan. Betul ya apa yang dikatakan oleh guru kita tadi, jadi terpaksa harus menggunakan jasa pinjaman online yang lain untuk melunasi yang pinjaman pertama tadi ya Mas ya? Iya. Lantas dampaknya sekarang yang sudah dirasakan apa Mas Boy? Dampak yang paling parah? Yang parah diteror, didatengin. Dan sampai minjam sekian bayarnya berlipat-lipat. Oke. Jadi ketika didatangin apa yang dilakukan Mas Boy? Menghindar atau memang sempat ketemu pernah ada? Udah gitu, ya nggak ada uang ya besoknya datang lagi kayak gitu. Terornya seperti apa sih Mas Boy? Ya harus bayar. Dibentak-bentak di telepon, kemudian benar foto yang itu mengancam segala sesuatunya. Foto yang tidak senonoh disebarkan begitu ya? Oke, baik. Sekarang apa yang harus Mas Boy lakukan saat ini? Sampai saat ini udah cukup aja dah, nggak mau berpanjangan lagi ke situ. Nah, ada pesan Mas Boy buat jamaah yang ada di sini, khususnya buat para pemirsa yang sudah terlanjur terlibat menggunakan jasa pinjol ini, Mas Boy? Untuk teman-teman yang ada di sini, kalau bisa janganlah, cukup saya aja. Soalnya nggak tenang juga, kayak gitu diteror segala sesuatunya dari WA sampai teman juga kena semua dampaknya. Baik, terima kasih Mas Boy, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, hutang-hutangnya juga sudah selesai. Terima kasih Mas Boy. Iya. Waalaikumsalam. Baik, ini tadi kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan langsung bagaimana kesaksian atau testimoni dari salah satu pengguna jasa pinjol yang tidak hanya menggunakan satu, Habib. 6 hingga 8. Awalnya sih karena kebutuhan, Habib. Yang itu memang tidak bisa dihindari, bukan karena keinginan. Nah, mungkin tanggapannya bagaimana, Habibana? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi pertama nasihat saya adalah kalau kita terpaksa minjam, carilah pinjaman yang tidak ada bunga. Pinjam sama orang, teman atau siapa yang istilahnya pinjam kembali seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena tadi ya kalau sudah pinjaman online itu akibatnya apa? Pertama dosa, ya, adhafan mudha'afah. Terus berlipat-lipat itu, ribanya itu. Yang kedua adalah kita bagaimana mau bayarnya?
Ya, ini karena makin banyak. Kita minjem itu karena apa? Karena kita butuh kan. Ya. Kalau kita butuh itu maka carilah orang yang minjam kembali apa adanya. Itu. Nah dengan cara seperti itu kita lepas dari riba tadi. Nah kemudian yang kedua ini juga mungkin himbauan ya juga ya kepada pemerintah untuk menertibkan yang seperti ini. Ya, ini sampai kemudian dibuka aib lalu kemudian sebagainya. Negeri kita ini orang susah banyak Mas Sofyan gitu ya. Nah oleh sebab itu maka mudah-mudahan ya ke depannya nanti pemerintah bisa memberikan kalau pinjaman ya pinjaman itu balik kembali seperti itu. Kalau enggak nanti misalnya dengan jasa lain dia bekerja atau apa untuk melunasi itu sehingga orang tidak terjerat kepada pinjaman yang berbunga seperti tadi. Demikian Mas Sofyan. Baik, terima kasih Habibana, Masya Allah atas jawaban dan juga ini memberikan solusi yang menarik sekali khususnya buat para jamaah dan juga pemirsa. Kembali ke para jamaah untuk bisa mengajukan pertanyaan, saya ke Pak Bibit terlebih dahulu ya, salah satu jamaah insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibit Setiawan dari Jamaah Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, tuan rumah Pak Habib. Habib dan Ustadz, belakangan ini viral dua kata yang cukup populer, yaitu pinjol, pinjaman online, dan mirip-mirip namanya judol, judi online. Dua-duanya meresahkan masyarakat. Bahkan tidak sedikit para petinggi, bahkan anggota DPR pun terimbas dengan dua istilah ini, pinjol maupun judol. Apalagi judol, sangat populer belakangan ini. Pertanyaan saya, adakah konsep Islam yang kira-kira mampu untuk membendungnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau bisa ditekankan lagi bukan hanya membendung tapi memberantas begitu ya. Silakan Ustadz Randy Tanjung. Ya, baik. Terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat bagus ya. Fenomena saat sekarang ini memang dengan maraknya judi online juga, maka mereka pun sama Pak, ketika kalah, ini banyak nih jamaah kita yang, oknum jamaah kita yang cerita kepada kita curhat, ya kan, Ustadz saya masuk karena judi online. Kenapa emang? Setiap saya megang HP, lagi baca-baca artikel ternyata muncul tawaran-tawaran seperti itu. Entah tawaran dari pinjol ataupun judi online tuh, macam-macam dia muncul itu berupa iklan dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan dengan hanya mengklik ataupun dengan memencet satu tombol saja dalam sekian detik atau sekian menit adanya keuntungan-keuntungan di sana. Akhirnya penasaran dan nyoba. Akhirnya pertama kali nyoba dia bilang selalu menang, selalu sukses. Tapi belakangan setelah saya menang banyak, semakin ketagihan dan semakin ketagihan, maka setelah itu timbullah yang namanya keinginan main lagi sehingga sampai habis keuntungannya, bahkan sampai modalnya pun ikut habis. Ketika modalnya habis, uang di rumah pun ikut habis, maka terpikirlah bagaimana cara dendamnya. Dendam untuk mengalahkan mesin itu. Dendam untuk mengalahkan judi itu dengan pinjaman online. Kenapa dia ngambil langkah pinjaman online itu? Karena disangkanya adalah sesuatu yang mudah untuk meminjam. Dalam waktu 15 menit tadi telah disampaikan, cair dananya, akhirnya main kembali. Seperti itulah, maka ternyata terjerumuslah dalam hal demikian. Maka yang paling penting adalah dalam agama kita, yang paling penting adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana sih hukumnya ini. Agama kita telah mengatur bahwasanya judi online, pinjaman online sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita telah mengetahui ilmunya bahwa ini adalah diharamkan oleh Allah, maka hendaknya kita jauhi. Di samping itu didukung oleh pemerintah kita bahwasanya untuk memberantas judi-judi online ini. Maka pemerintah punya kewajiban untuk memberantas judi online ini ataupun pinjol ini. Bukan berarti malah ikut bersama.
ikut main judi online. Inilah yang sangat disayangkan oleh kita masyarakat. Betapa orang-orang yang kita menjadikan perwakilan di dalam kehidupan kita memberikan contoh yang tidak baik. Yang pertama Pak, konsepnya adalah kita harus tahu ilmunya, bahwasanya ini diharamkan oleh Allah, maka kita jauhi. Yang kedua adalah stop yang namanya penggunaan HP ketika betul-betul itu tidak ada sesuatu yang manfaat. Ketika memang tidak ada manfaatnya ketika kita megang HP, maka stop penggunaan HP itu. Kita menjawab WA, sekedarnya saja kita jawab kepada teman kita yang WA kepada kita, setelah itu stop. Kemudian kita melihat YouTube juga demikian, carilah YouTube yang bermanfaat bagi kita. Jadikan HP kita ini justru untuk menebar syiar, menebar dakwah, menebar kebaikan. Jangan sampai terlalu lama kita megang HP, bermunculan godaan-godaan itu, sementara itulah yang membuat kita ini masuk ke dalam ranah penjudian itu ataupun pinjaman online itu. Nah, setelah kita mengetahui, mengedukasi keluarga kita, mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi teman-teman kita, jangan sampai kita masuk ke ranah haram itu, dan kita harus juga memikirkan mana yang lebih utama, mana yang lebih kita dahulukan untuk kita beli, Pak. Kalau kita mengetahui mana kebutuhan yang paling utama, mana yang kita inginkan, maka itulah yang akan membawa dampak yang baik bagi kita. Oh, saya mah nggak perlulah ganti HP, ini aja udah cukup. Maka gaya hidup ini yang bagus, Pak. Maka gaya hidup konsumtif itu harus dihindari. Hedonis itu harus dihindari. Kenapa? Dia melihat temannya ganti HP, kepengen ganti HP. Kenapa? Kita melihat seseorang itu dari apa yang dia pegang saat sekarang ini. Bukan melihat dari seseorang itu dari bagaimana kehidupannya. Sekarang ini kita lebih melihat ketika dia bawa mobil yang mewah, ketika dia megang HP yang bagus, maka disebutlah, oh dia tuh orang kaya. Padahal ketika dilihat ternyata dia beli HP dengan pinjaman online. Ketika dia beli kendaraan dengan kredit, itulah pada dasarnya bukan orang kaya yang sesungguhnya, Pak. Padahal orang yang kaya adalah yang dapat makan hari ini sampai nanti malam, itu sudah disebut orang kaya, kata Rasulullah. Baik. Apatah lagi kita sudah berlebih seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Saudara Rini Tanjung. Kalau perlu nada deringnya dikhususkan, itu nada dering pinjol, jadi jangan sampai diangkat begitu ya. Baik, tapi perlu diketahui Saudara Rini dan juga Ustadz Habibana dan juga Pak Pemirsa, di balik ya, pinjol, banyaknya pinjol yang ilegal, ini masih ada juga pinjol yang legal, dan ini di bawah pengawasan OJK. Ada total 341 yang ilegal, namun ada 101 yang itu legal dan di bawah pengawasan OJK. Itu data per Juni 2024. Nah, tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.